Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Unitalita Fiona Zahra, saya sendiri Bunga Cantika, dan rekan saya Atika Malsidiana. Adapun pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja dengan judul Identifikasi Bahaya dan Resiko, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko. Studi kasus IKM Lobrik Galebot. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hilna Raimona Zandri. IKM Lobrik Galebot ini merupakan sebuah industri kecil dan menengah yang berfokus pada pembuatan bahan bangunan berupa lobrik atau batako. Objek Galibot ini berlokasi di Binong Kampung Dalam, Kecamatan Limau Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Baiklah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek kami. Setiap tempat kerja memiliki resiko kecelakaan yang memerlukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3, termasuk di IKM Pabrik Galebot yang kami ambil ini. Pada proses produksinya itu berpotensi memiliki risiko yang dapat berdampak pada tenaga kerja. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan bagian penting dari manajemen risiko K3 untuk menentukan prioritas pengendalian guna mengurangi dampak risiko terhadap tenaga kerja dan operasional perusahaan. Kami menggunakan metode HITACH yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko yang digunakan untuk memastikan penerapan K3 yang baik guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di IKM Lobby Galebot. Selanjutnya, rumusan masalah dalam proyek kami ini itu yang pertama, bagaimana identifikasi bahaya dan risiko berdasarkan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahapan produksi IKM Lobby Galebot. Yang kedua, bagaimana penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses produksi IKM Lobby Galebot. Yang ketiga, bagaimana pengendalian risiko yang efektif berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko di IKM Lobby Galebot. Lalu tujuan dari penelitian ini itu menjawab bagi kita dapat menjawab dari rumusan masalah tadi di mana satu, kami dapat mengidentifikasi bahaya dan risiko pada keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahapan proses produksi di IKM Lobby Galebot. Yang kedua, melakukan penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja untuk menentukan tingkat keparahan serta kemungkinan terjadinya risiko dalam proses produksi. Yang ketiga, itu dapat menentukan pengendalian risiko yang efektif untuk mengurangi potensi bahaya dan meningkatkan keselamatan kerja di IKM Lobby Galebot. Lalu, selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama itu membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah semua kondisi yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta meminimalkan risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk menjamin keselamatan fisik, sosial, dan psikologis pegawai, memastikan penggunaan peralatan kerja secara selektif, memelihara keamanan hasil produksi, meningkatkan kesehatan gizi pegawai, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan aman agar pegawai merasa terlindungi dari gangguan kesehatan akibat lingkungan atau kondisi kerja.
Selanjutnya, di tinjauan pustaka dibahas mengenai HIRAJ, di mana HIRAJ ini terdiri tiga, yaitu hazard identification, risk assessment, dan pengendalian risiko, di mana hazard identification itu adalah mengidentifikasi bahaya. Bahaya adalah situasi yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti fisik, kimia, mekanik, elektrik, ergonomik, kebiasaan, lingkungan, biologis, dan psikologis. Lalu selanjutnya risk assessment itu merupakan proses mengidentifikasi bahaya dan risiko, di mana proses untuk mengidentifikasi itu menentukan tingkat risiko dengan mempertimbangkan likelihood, itu kemungkinan kecelakaan, dan severity, itu dampak kecelakaan, serta risk matrix, atau risiko. Lalu melakukan pengendalian risiko bertujuan untuk meminimalisir tingkat risiko hingga level yang dapat ditoleransi melalui tindakan seperti eliminasi, substitusi, engineering, kontrol, warning, sistem, administrasi kontrol, dan penggunaan alat pelindung diri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan flowchart. Tujuan metode penelitian yaitu memberi jawaban yang akurat atas pertanyaan peneliti dan dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana mengumpulkan dan menganalisis data secara deskriptif. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian kali ini dilakukan di IKM Lobrik Galebot yang berlokasi di Binuang, Kampung Dalam, Kecamatan Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2024. Yang ketiga ada subjek penelitian. Penelitian kali ini kami mengambil subjeknya yaitu pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi di IKM Lobrik Galebot. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu metode observasi, di mana kami mengamati secara langsung proses produksi di IKM Lobrik Galebot yang bertujuan untuk memahami alur kerja serta mengidentifikasi potensi masalah keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja dalam proses produksi. Yang kelima ada flowchart yang dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada pada proses produksi di IKM Lebek Galebot. Yang pertama, memasukkan pasti dan kerikil ke mesin pengaduk. Yang kedua, memasukkan semen ke mesin pengaduk. Yang ketiga, memasukkan air ke mesin pengaduk. Yang keempat, mencampurkan dan menginspeksi campuran. Yang kelima, memindahkan hasil adukan dari mesin pengaduk. Yang keenam, mengisi hasil adukan ke mesin pres atau mesin pencetakan. Yang ketujuh, meletakkan adukan batako. Yang kedelapan, mengpres adukan batako. 9, inspeksi hasil pres atau cetak. 10, hasil pres atau cetak dibawa ke tempat pengeringan pertama. 11, mengeringkan awal. Yang ke-12, hasil pres atau cetak dibawa ke tempat pengeringan kedua. 13, mengeringkan akhir. 14, inspeksi hasil pengeringan. Dan 15, penyimpanan. Pengolahan data yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi bahaya dan risiko keselamatan kesehatan, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Mengidentifikasi dan penilaian risiko menggunakan metode HIRA-DC, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Berikut merupakan identifikasi bahaya dan risiko yang kami lakukan pada setiap kegiatan. Yang contohnya pada kegiatan memasukkan pasir dan kerikil ke mesin pengaduk, bahaya yang dapat teridentifikasi itu physical hazard, ergonomy hazard, dan mechanical hazard. Physical hazard yang dapat teridentifikasi yaitu risiko terpeleset atau tersandung saat membawa material. Ergonomy hazard yang teridentifikasi yaitu cedera otot karena mengangkat material yang berat secara manual. Yang ketiga, mechanical hazard yaitu terjepit oleh mesin pengaduk yang beroperasi. Risiko yang dapat teridentifikasi pada kegiatan tersebut yaitu adanya memar, strain otot atau patah tulang akibat jatuh atau terjepit. Pengolahan data yang kami lakukan pada penilaian risiko itu menggunakan matriks 3x3. Dan
kami membuat tingkat keparahannya dengan kategori ringan, sedang, dan berat dengan poinnya masing-masing 1, 2, dan 3. Dan kemudian terjadi yaitu dengan kategori sering, jarang, dan sulit dengan poinnya masing-masing yaitu 3, 2, dan 1. Dan dapat dilihat jika skor 1-2 dikategorikan rendah, risikonya dapat dikelola dengan baik dan tindakan pengenalan tidak mendesak. Jika skornya 3-5 dengan kategori sedang, eh, diperlukan pengendalian untuk mengurangi risiko. Dan jika mendapatkan skor 6-9 dengan kategori tinggi, risiko signifikan dan memerlukan tindakan pengendalian segera. Berikut penilaian risiko dari setiap uraian kegiatan dapat dilihat pada kegiatan 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 15 memiliki penilaian risiko yang kategori berat. Untuk penilaian risiko dari kegiatan 3, 7, 11, 13, 14 itu memiliki penilaian risiko dengan kategori ringan, dan pada kegiatan 9 dimasukkan ke kategori sedang. Selanjutnya, pengolahan data penilaian risiko berdasarkan hierarki penilaian risiko yang terlihat pada gambar, yaitu elimination, itu penghapusan. Yang kedua, substitution, itu penggantian. Engineering controls, itu pengendalian teknik. Yang keempat, administrative control, itu pengendalian administratif. Dan PPE atau personal protective equipment atau APD atau alat pelindung diri. Yang pertama, elimination, yaitu menghapus langkah-langkah berbahaya dalam proses produksi. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ada hal yang harus dihapus dari proses produksi di IKM Laboratory Lab. Yang kedua, substitution atau penggantian. Mengganti bahan atau proses berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilakukan pengenalan risiko dengan mengganti keranjang pembawa pasir dengan gerobak pasir. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko mata terkena debu oleh pasir atau semen yang dibawa menggunakan keranjang. Yang ketiga, engineering controls atau pengendalian teknik. Memperbaiki desain fasilitas untuk mengurangi risiko. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilakukan pengenalan risiko dengan memastikan semua alat dan mesin di IKL Laboratory berjalan dengan baik dan terawat. Yang keempat, administrative control, yaitu pengendalian administratif, mengatur prosedur kerja dan kebijakan keselamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilakukan pengendalian risiko dengan cara menyusun prosedur kerja standar atau SOP yang jelas untuk setiap tahap proses produksi, termasuk prosedur darurat. Yang kedua, memberikan pelatihan reguler mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada semua pekerja. Yang ketiga, mengatur jadwal kerja yang memperhatikan waktu istirahat untuk mencegah kelelahan pekerja. Yang kelima itu PPE atau Personal Protective Equipment atau APD, yang mewajibkan penggunaan alat pelindung diri. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilakukan pengenalan risiko dengan memastikan sebuah pekerja menggunakan APD yang sesuai seperti masker debu, sarung tangan, pelindung mata, dan sepatu keselamatan untuk melindungi dari benda jatuh atau terlindas. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian kali ini. Yang pertama, proses produksi batako di IKM Lubrik Lab melibatkan banyak potensi bahaya dan resiko yang menyebabkan cedera serius. Terdapat berbagai jenis bahaya yang diidentifikasi antara lain bahaya ergonomi, fisik, mekanis, kimia, dan lingkungan. Risiko cedera yang paling utama adalah cedera otot, terutama tangan dan punggung yang disebabkan oleh aktivitas mengangkat beban. Yang kedua, penilaian risiko kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja pada IKM Lubrik Lab mencakup 15 kegiatan yang dilakukan selama proses produksi batako. Dari 15 kegiatan tersebut, 9 kegiatan teridentifikasi memiliki resiko signifikan, yang artinya memerlukan tindakan pengendalian segera. Sementara itu, 5 kegiatan lainnya termasuk dalam resiko dapat dikelola dengan baik, yang artinya tindakan pengendalian tidak mendesak. Hanya satu kegiatan yang memerlukan pengendalian untuk pengurangan resiko. Yang ketiga, tindakan pengendalian risiko dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di IKM Pabrik Lab. Tidak ada tindakan pengendalian penghapusan kegiatan selama proses produksi yang perlu dihapuskan. Namun, perlu tindakan penggantian keranjang pembawa pasir dengan gerobak pasir yang dapat mengurangi risiko paparan debu. Pengendalian teknik dilakukan melalui pemeliharaan alat dan mesin sehingga memastikan kinerja yang baik. Penyusunan prosedur kerja, pelatihan keselamatan, dan pengaturan waktu istirahat merupakan langkah yang penting dalam pengendalian administrasi. Pemakaian alat pelindung diri yang tepat untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya.
Beberapa saran yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, langkah awal dalam penelitian ini disarankan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait penelitian. Yang kedua, penulis diharapkan memahami dahulu apa itu metode Hiradak, hazard identification, risk assessment, and determining control sebelum memulai pengamatan. Yang ketiga, diharapkan adanya sistem monitoring dan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas program pengendalian risiko yang telah dibuat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.